Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang listrik statis. Di kelas 12 ini bab pertama untuk materi fisika yaitu tentang listrik statis. Ya, jadi untuk listrik statis ini kita akan mulai dengan pendahuluan ya. Nah, pendahuluan dari listrik statis ini adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Jadi dia tidak seperti listrik-listrik yang ada di rumah kita ya. Dia berupa listrik namun tidak mengalir dan di dalamnya hanya terdapat muatan listrik yaitu positif dan negatif. Berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan listrik statis ini, maka kita akan bahas tentang struktur atom, karena atom-atom inilah yang nantinya membuat si listrik tersebut memiliki muatan. Yang pertama ada neutron ya. Neutron ini bermuatan netral. Kemudian proton itu bermuatan positif dan elektron sendiri bermuatan negatif. Nah, di dalam tiga komponen struktur atom ini yang bisa bergerak adalah elektronnya saja. Jadi perlu diingat ya, kalau elektron ini dapat berpindah-pindah. Kemudian berkaitan dengan benda yang bermuatan listrik, di sini benda-benda itu bisa bermuatan netral, di mana jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan jika benda bermuatan positif, maka protonnya lebih besar dari elektron, dan yang benda bermuatan negatif di mana elektronnya lebih besar dari proton. Alat untuk mendeteksi atau mengetahui muatan listrik pada suatu benda dinamakan dengan elektroskop, yang dengan prinsipnya itu jika kepalanya bermuatan positif, maka kakinya bermuatan negatif. Jika kepala bermuatan negatif, maka kakinya akan bermuatan positif. Nah, jika benda di sini kepalanya positif, maka di sini bendanya akan bermuatan negatif. Sebaliknya, jika di sini kepalanya bermuatan negatif, maka di sini bendanya bermuatan positif. Jadi kesimpulannya elektroskop ini antara benda dengan kaki. Ingat ya, ini muatannya sama, kepalanya berlawanan. Nah, ini untuk pendahuluan dari listrik statis yang sebenarnya sudah pernah dipelajari di kelas 9 semester 1. Berikutnya kita bahas tentang hukum Coulomb. Nah, di sini hukum Coulomb ini materi yang menjelaskan tentang gaya listrik yang terjadi pada dua atau lebih tiga atau seterusnya ya. Nah, di sini terjadi interaksi antara benda-benda tersebut. Yang pertama ada konduksi. Pengertian konduksi sendiri yaitu proses pemindahan elektron dengan sentuhan. Di proses pemindahan elektron ke benda lain dengan sentuhan. Sementara induksi, proses pemisahan elektron atau pemisahan muatan listrik tanpa sentuhan. Jadi bisa dibedakan ya, kalau konduksi itu dengan sentuhan, kalau induksi itu tanpa sentuhan. Untuk rumus dari gaya Coulomb sendiri, kita bisa gunakan F sama dengan konstanta dikali dengan muatan 1 dikali dengan muatan 2 dibagi dengan R kuadrat. Atau untuk yang di selain udara itu rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 per epsilon 0 dikali R kuadrat, di mana epsilon 0 ini memiliki permitivitas medium sekitar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, seperti itu. Untuk contohnya misalnya di sini ada hitunglah gaya yang dialami benda 1 dan benda 3. Nah, di sini kita lihat untuk soalnya sendiri diketahui ada muatan 1 yang bernilai negatif yaitu sebesar 2 milicoulomb, dan muatan kedua sebesar positif 4 milicoulomb, dan muatan 3 positif 6 milicoulomb, di mana mereka ini dipisahkan jarak 3 meter antara muatan 1 dan kedua, dan muatan kedua dengan ketiga itu berjarak 3 meter.
Sebelumnya kita akan menggunakan prinsip panah, di mana jika ke kanan dia bernilai plus dan ke kiri bernilai minus. Sekarang kita gambarkan dulu untuk interaksi antara kedua benda. Misalnya di sini ada benda 1 dan benda 2. Kita gambarkan di sini benda 1 bermuatan negatif dan benda 2 bermuatan positif. Maka dia akan saling tarik-menarik, lalu kita tulis karena dia tertarik, maka di sini aku tulis ya, jadi F12. F1 yang ditarik dengan benda 2 ya. Kemudian kita hubungkan antara Q1 dengan Q3, di mana Q1-nya bermuatan negatif dan Q3-nya bermuatan positif. Maka di sini aku tulis jadi tarik-menarik juga menghadap ke sana ya. Jadi F1 3. Seperti itu. Nah, karena di sini 1 dan 3, maka kita fokus ke benda 1 dan benda 3 saja. Untuk benda 3 sendiri kita lihat interaksinya antara Q3 dengan Q1 dulu ya. Q3 dengan Q1 tarik menarik, maka arah panahnya menuju ke sana ya. Jadi F31. Kemudian karena di sini F32 atau Q3 dengan Q2 muatannya sama-sama positif, maka tolak menolak gambarnya saling menjauhi. Nah, kita sudah punya arah dari masing-masing gaya ya yang saling terhubung. Selanjutnya kita hitung dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, masing-masing untuk benda 1 dan benda 3. Kemudian hasil dari perhitungan keduanya lalu kita kurangi ya, kita kurang antara yang besar dan yang kecil seperti itu ya. Silakan bisa mengerjakan sendiri. Oke, ini bagian B. Selanjutnya bagian C, yang ini berkaitan dengan medan listrik, energi potensial dan potensial listrik. Medan listrik sendiri adalah daerah di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, kalau untuk perhitungannya kita menggunakan kuat medan listrik ya, di mana di sini kuat medan listrik sendiri adalah tingkat kekuatan dari gaya listrik yang dirumuskan E sama dengan konstanta dikali muatan dibagi dengan jarak dikuadratkan jika terjadi pada suatu titik. Namun jika terjadi pada muatan uji, kita gunakan kuat medan listrik sama dengan gaya dibagi muatan. Selanjutnya ada rumus dari energi potensial listrik. Dirumuskan EP sama dengan konstanta dikali dengan muatan listrik dikali muatan uji dibagi jarak ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Energi potensial sama dengan konstanta dikali muatan listrik dikali muatan ujinya dibagi dengan jarak. Kemudian usaha listrik yaitu disimbolkan dengan W sama dengan delta EP, di mana EP sendiri bisa kita rumuskan dengan K dikali Q dikali Q kecil dalam kurung delta ini artinya selisih ya, maka 1 per jarak kedua dikurang 1 per jarak pertama. Atau kita bisa juga menggunakan rumus muatan uji dikali dengan selisih beda potensial kedua dengan beda potensial benda pertama. Selanjutnya potensial listrik ya, dimana dirumuskan F sama dengan K dikali Q dibagi R, atau V sama dengan energi dibagi dengan muatannya. Nah, hampir mirip ya rumusnya, tapi bisa dibedakan. Kalau kuat medan listrik ini K Q dibagi R kuadrat, kalau energi potensial K Q dibagi jarak, kalau potensial listrik K dikali Q dibagi jarak. Seperti itu. Terakhir tentang kapasitas kapasitor. Kapasitor adalah alat penyimpan muatan dan energi listrik.
dirumuskan untuk rumus dasarnya, yaitu C sama dengan Q dibagi V. Namun karena di sini ada permitivitas listrik dalam udara, maka kita bisa rumuskan dengan dirumuskan dengan kapasitas kapasitor atau C besar sama dengan konstanta dikali epsilon 0 dikali luas dibagi jarak. Ya, kita ulangi, C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. K-nya adalah konstanta elektrikum, epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam vakum atau udara, A-nya adalah luas pelatnya, dan D-nya adalah jarak kedua pelat. Nah, ketika kapasitor keping sejajar ini disusun, maka rumusnya berubah ya menjadi CO sama dengan epsilon R dikali epsilon 0 dikali A per D. Jadi untuk kapasitor keping sejajar, K-nya diganti dengan epsilon R ya, dimana epsilon R adalah permitivitas dari suatu bahan yang nilainya bisa jadi berubah. Jangan lupa dikaitkan dengan potensial listrik ya, V sama dengan kuat medan listrik dikali dengan jaraknya, kemudian dihubungkan dengan muatannya, yaitu rumusnya Q sama dengan C dikali V ya, atau dihubungkan dengan energinya menjadi W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Nah, ini untuk pembahasan dari hukum Coulomb atau kita kenal sebagai listrik statis kelas 12. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.